Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Mariana dengan NIM 6424026 kelas 643F07 Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari menganalisis strategi pemasaran yang mencakup 3 studi kasus. Yang pertama yaitu produk flagship Vivo, yang kedua strategi bisnis transportasi online yaitu Cuanjek, dan yang ketiga observasi lapangan persaingan Indomaret versus Alfamart. Nah, tadi kasus yang pertama yaitu kita membahas tentang strategi pemasaran PT Vivo Indonesia. Produk yang kami hadirkan di sini adalah Vivo Aurora X1 Pro, yang dimana sebuah smartphone kelas flagship dengan spesifikasi unggulan seperti Snapdragon Gen 5, RAM 16 GB, dan ROM 512 GB. Kemudian ada layar AMOLED 144 Hz serta sistem kamera kelengkapan menggunakan sensor utama yaitu Sony IMX921 yang juga dilengkapi dengan telefoto periskop dan lensa ultrawide. Selain itu, perangkat ini juga didukung oleh fitur AI fotografi dan sistem keamanan digital berbasis kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya kondisi pasar smartphone flagship di Indonesia saat ini berada dalam persaingan yang sangat ketat ya. Banyak merek menawarkan spesifikasi serupa sehingga konsumen mudah berpindah dari satu merek ke merek yang lainnya. Yang artinya perusahaan tidak hanya bersaing dari sisi teknologi, tetapi juga dari citra merek dan juga pengalaman pengguna. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Mumpinim dan Rambe pada tahun 2025 yang menyebutkan bahwa industri smartphone di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, terutama karena kuatnya produk substitusi antar merek. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, implikasi bagi PT Vivo ini sendiri yaitu perlunya membangun diferensiasi yang kuat agar tidak terjebak pada persaingan harga atau spesifikasi sementara ya. Tapi juga dengan diferensiasi yang tepat, Vivo dapat menciptakan nilai tambah yang sulit ditiru oleh pesaing. Nah, di sini ada strategi penetapan harga flagship, yaitu ada dua ya. Yang pertama adalah value based pricing, yang dimana pada strategi ini harga flagship ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan, bukan dari biaya produksinya. Nah, nilai tersebut bisa berasal dari manfaat produk, reputasi dan citra merek, persepsi kualitas, serta pengalaman pengguna. Konsumen flagship ini biasanya membeli nilai dan status ya, karena bukan sekedar spesifikasi teknis semata. Nah, jadi produk dengan value tinggi akan memiliki harga yang lebih tinggi pula. Strategi yang kedua adalah positioning harga premium tersegmentasi. Pada strategi ini, perusahaan sengaja menetapkan harga tinggi untuk membangun kesan eksklusif. Harga premium ini digunakan untuk menargetkan segmen kelas atas, sudah tentu ya. Juga yang kedua, memperkuat kesan bahwa produk PT Vivo ini yang baru berbeda dari produk yang lainnya. Yang ketiga, menjaga margin keuntungan. Dan yang terakhir, memperkuat citra merek sebagai produk premium. Nah, dengan harga yang premium, perusahaan ingin menunjukkan bahwa flagship adalah produk yang lebih eksklusif, lebih berkelas, dan ditujukan oleh segmen-segmen tertentu. Nah, dengan harga premium, perusahaan ingin menunjukkan bahwa flagship adalah produk yang lebih eksklusif, lebih berkelas, dan ditujukan pastinya untuk segmen tertentu, ya. Nah, dari kedua strategi tadi, maka harga flagship idealnya harus mencerminkan positioning premium, berbasis manfaat yang dirasakan pelanggan, menjaga citra eksklusif, serta dan tidak diarahkan untuk perang harga murah. Kemudian ada pendukung teori menurut Kotler dan Killer, value-based pricing ini berarti menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai pelanggan. Sementara menurut Chip Tono, marketing skimming atau positioning harga premium dilakukan untuk memberikan kesan eksklusif melalui harga tinggi. Sementara penelitian Mumpini dan Rambe menunjukkan bahwa keputusan membeli smartphone dipengaruhi oleh harga, merek, dan kualitas. Analisis perang produk smartphone PT Vivo Indonesia. Bentuk perang pertama adalah perang fitur dan teknologi. Di sini terjadi persaingan antara inovasi versus value for money. Samsung dan iPhone berada di sisi inovasi. Mereka fokus menghadirkan teknologi baru seperti meningkatkan kamera, prosesor, hingga fitur AI. Nah, sementara itu Xiaomi dan Realme berada di sisi value for money. Mereka menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, Vivo
Khususnya di lini Aurora X1 Pro mulai masuk ke ranah premium dengan memperkuat fitur seperti kamera dan AI. Lalu bentuk perang yang kedua ini adalah perang harga, yaitu di mana persaingan antara premium pricing versus aggressive pricing. Apple dan Samsung mempertahankan harga premium untuk menjaga citra merek mereka. Nah, di sisi lain, Xiaomi dan Poco ini menerapkan harga agresif untuk menarik banyak pengguna dengan budget lebih rendah. Kemudian, teruntuk Vivo ini, terutama di seri Aurora X1 Pro, menempati posisi di tengah premium value dengan harga di bawah Apple dan Samsung, tetapi tetap menawarkan pengalaman premium. Bentuk perang merek yang ketiga adalah perang merek atau brand awareness yang berfokus pada loyalitas dan persepsi value. Misal, iPhone unggul karena loyalitas pengguna yang sangat tinggi, terus Samsung kuat pada sisi kepercayaan dan kualitas yang konsisten, serta Xiaomi dikenal sebagai merek yang menawarkan value for money sehingga menarik banyak pengguna baru. Nah, untuk Vivo ini sendiri dengan seri Aurora yaitu menciptakan atau memperkuat citra merek premium melalui desain, kamera, dan pengalaman pengguna. Artinya, tiap brand ini tuh berperang bukan hanya soal produk saja, tetapi juga soal bagaimana mereka membangun persepsi di benak konsumen. Analisis ini diperkuat oleh Kotler dan Killer yang menyatakan bahwa daya saing produk teknologi ditentukan oleh inovasi, strategi harga, dan kekuatan merek. Dan juga menurut Mumpini dan Rambe, bahwa keputusan pembelian smartphone dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kualitas produk, harga, dan merek. Strategi Vivo memenangkan persaingan pasar di sini ada 5 ya. Yang pertama yaitu diferensiasi emosional, yang artinya membangun citra gaya hidup dan kedekatan emosional agar pengguna merasa merek Vivo ini mempresentasikan diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, ada pengalaman pengguna unggul yang dimana Vivo ini meningkatkan UA atau UX, layanan purna jual dan layanan digital untuk memastikan pengalaman setelah pembelian tetap memuaskan. Yang ketiga, penguatan positioning dengan menempatkan Vivo sebagai merek-merek premium value. Nah, kualitas tinggi tetapi juga terjangkau. Lalu yang keempat, inovasi AI dan keamanan, terutama pada fitur kamera, juga fitur AI dan proteksi data agar produk tetap relevan dan kompetitif secara teknologi. Yang kelima, komunitas dan loyalitas pelanggan, yang artinya membangun komunitas pengguna yang aktif sehingga tercipta engagement dan loyalitas jangka panjang. Nah, semua strategi ini juga sejalan dengan teori diferensiasi, positioning, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan pembelian smartphone. Nah, di sini ada studi kasus yang kedua, yaitu strategi bisnis transportasi online cuan Jack. Poin 1A yaitu analisis SWOT cuan Jack. Di sini yang pertama dari sisi strike, yaitu cuan Jack ini memiliki organisasi yang fleksibel sehingga cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Kemudian yang kedua, fokus utamanya pada transportasi yang membuat operasional lebih terarah. Perusahaan juga cukup adaptif terhadap kebutuhan pasar dan model kemitraannya ini memberi potensi hubungan yang lebih personal dengan mitra pengemudi. Yang kedua dari weakness, yang artinya cuan Jack ini masih belum memiliki network effect yang kuat seperti pemain besar. Teknologinya juga belum matang ya, sehingga pengalaman penggunanya belum optimal. Nah, brand awareness yang rendah membuat cuan Jack perlu bekerja lebih keras untuk dikenal pasar. Yang ketiga dari sisi opportunities, ada peluang dari fenomena kelelahan mitra platform besar sehingga sebagai driver mungkin mencari alternatif. Nah, cuan Jack ini juga bisa nih masuk ke niche market atau pasar celah yang belum digarap kompetitor. Nah, selain itu, regulasi transportasi yang semakin merata memberi peluang bermain lebih kompetitif. Lalu yang terakhir yaitu trades, yang artinya cuan Jack ini menghadapi perang harga dari Maxim dan InDrive yang menawarkan tarif rendah. Super apps besar juga menjadi ancaman karena menawarkan layanan lengkap dalam satu aplikasi. Nah, selain itu, tantangan retensi penggunaan juga cukup besar karena pasar semakin banyak pilihan. Jadi secara keseluruhan, SWOT ini menunjukkan bahwa cuan Jack ini memiliki fleksibilitas untuk berkembang, tetapi juga perlu memperkuat teknologi, brand, dan strategi retensinya. Jika dibandingkan dengan Gojek dan Grab, terdapat beberapa perbedaan penting pada aspek fitur, kekuatan, kelemahan, dan harga loyalitas driver.
Yang pertama yaitu dari sisi feature dan ekosistem, yang dimana Gojek dan Grab ini memiliki kekuatan sebagai super apps, yang artinya pengguna bisa melakukan banyak layanan dalam satu aplikasi, mulai dari pemesanan makanan, kirim paket, hingga pembayaran tagihan. Sementara Cuanjek lebih sederhana ya dan fokus hanya pada transportasi saja, sehingga aplikasinya lebih ringan dan biaya operasionalnya pasti lebih kecil. Yang kedua, dari sisi kelemahan, Gojek dan Grab cenderung lambat dan berat secara operasional ya tentunya. Aplikasinya juga kompleks, biayanya besar, dan potongan komisinya yang tinggi sering membuat driver ini tidak puas. Nah, Cuanjek di sini ada sisi lainnya, yaitu memiliki kelemahan juga, terutama berupa brand awareness yang tadi ya, karena masih sangat rendah, dan juga jumlah armada yang masih terbatas pastinya pada tahap awal, sehingga kepercayaan pengguna belum terbentuk terlalu kuat gitu. Lalu yang ketiga yaitu dari sisi harga konsumen. Layanan Gojek dan Grab kini cenderung lebih mahal ya, terutama setelah mereka berhenti melakukan bakar uang dan fokus mencari keuntungan. Sedangkan Cuanjek bisa menawarkan harga yang lebih murah karena biaya operasionalnya rendah dan potongannya kecil, memungkinkan margin tetap terjaga meskipun harga lebih rendah. Yang keempat yaitu dari sisi loyalitas driver. Gojek dan Grab memiliki loyalitas yang relatif rendah. Banyak driver mengeluh soal potongan tinggi, sistem denda, atau suspensi, sehingga mereka bertahan lebih karena kebutuhan ekonomi. Cuanjek ini berpeluang besar nih memiliki loyalitas driver yang tinggi karena potongannya yang rendah, juga penghasilan driver lebih stabil dan kompetitif. Nah, secara keseluruhan, Gojek dan Grab ini unggul dalam ekosistem besar. Tetapi Cuanjek juga unggul dalam kesederhanaan, biaya rendah, dan potensi loyalitas drivernya lebih kuat. Nah, di sini kita bisa lihat posisi Cuanjek di pasar itu di paling bawah ya. Sumbu vertikal dari aplikasi spesifik hingga super app, sedangkan sumbu horizontal ini dari harga rendah hingga harga mahal. Jika kita lihat pemain seperti Grab dan Gojek ini berada di sisi kanan atas dan sebagai super apps dengan harga yang relatif lebih mahal. Sementara Maxim ada di sisi kiri atas, yaitu menawarkan harga murah namun tetap sebagai aplikasi multifungsi. Posisi Cuanjek ini secara strategis berada di kuadran kiri bawah ya, yang artinya kita tidak bermain semurah Maxim, namun tetap menjaga standar keamanan dan kenyamanan. Lalu yang kedua, kita tidak semahal Gojek sehingga tetap terjangkau oleh pasar. Dan yang ketiga, dan yang paling penting, kita fokus sebagai aplikasi spesial transportasi, bukan super apps. Dengan fokus ini, kita bisa memberikan layanan yang lebih baik pada feature inti, yaitu transportasi. Basic strategi kita merujuk pada teori disrupsi dan Renal Kasali tentang unbundling strategi. Konsepnya sederhana, cara mengalahkan pemain besar adalah dengan mengambil satu fitur inti mereka, lalu membuatnya jauh lebih baik dan lebih murah. Dan itulah yang kita lakukan di Cuanjek ya. Kita tidak mencoba mengalahkan Gojek dan Grab sebagai super apps. Sebaliknya, kita malah memisahkan satu layanan yang paling sering kali dipakai, yaitu transportasi, lalu menjadikannya lebih fokus ke lebih efisien dan lebih menguntungkan bagi pengguna maupun mitra. Jadi posisi kita ini sangat jelas ya, aplikasi transportasi spesial dengan harga terjangkau dan kualitas optimal. Di slide ini kita akan bahas yaitu 2A segmentasi. Yang pertama yaitu dari sisi geografis atau lokasi. Sasarannya adalah masyarakat yang tinggal di wilayah suburban atau pinggiran kota, yaitu area yang masih sulit dijangkau oleh transportasi umum dari rumah. Nah, situasi ini membuat mereka membutuhkan solusi untuk mobilitas yang lebih praktis, terutama perjalanan awal atau first mile. Selanjutnya dari sisi geografis. Segmen ini mencakup pekerjaan kantoran berusia 20 hingga 45 tahun, serta pelajar dan juga mahasiswa. Nah, mereka ini adalah kelompok yang sering melakukan perjalanan setiap hari dan membutuhkan transportasi yang mudah serta nyaman dan dapat diandalkan. Kemudian dari sisi psikografis, targetnya adalah individu dengan tipe perencana atau planner. Nah, mereka ini biasanya menyusun jadwal dengan rapi ya, termasuk memiliki sarana transportasi yang paling efisien. Lalu yang terakhir, dari sisi perilaku atau kebiasaan, fokusnya pada pengguna yang memiliki kebiasaan melakukan perjalanan berulang.
yaitu seperti perjalanan rutin menuju ke kantor atau ke kampus dan juga ke sekolah ya. Pola perjalanan ini yang membuat mereka cocok nih untuk layanan mobilitas yang stabil dan terpercaya. Nah, keempat aspek ini membantu menggambarkan kelompok pengguna yang paling sesuai dengan layanan yang ditawarkan. Poin yang kedua yaitu targeting strategi Chuanjek. Pada bagian ini, strategi penargetan Chuanjek menggunakan pendekatan contracting marketing atau strategi caruk pasar. Fokusnya ini adalah pada pasar yang terjadwal, yaitu pengguna yang melakukan pemesanan jauh sebelum keberangkatan, baik pemesanan harian maupun berlangganan bulanan. Nah, pendekatan ini mengikuti logika Blue Ocean, yang di mana Chuanjek tidak bersaing langsung dengan layanan transportasi on demand, melainkan melayani kelompok pengguna yang membutuhkan kepastian jadwal dan ketepatan waktu. Dan poin 2C yaitu posisi Chuanjek. Nah, untuk posisi layanan Chuanjek ini menawarkan transportasi dan kepastian jemput dan harga pasti. Nah, penentuan posisi ini dianalisis menggunakan kerangka Forward Action Framework dari Blue Ocean Strategy. Yang pertama yaitu eliminate atau hapus, yaitu feature cari drivernya dihilangkan karena layanannya bersifat terjadwal ya. Yang kedua, reduce atau kurangi. Waktu pengguna ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga yaitu rise atau tingkatkan. Fokusnya adalah meningkatkan reliabilitas atau keandalan layanan. Nah, yang keempat yaitu create atau menciptakan. Chuanjek ini menghadirkan model berlangganan sebagai nilai baru bagi pengguna. Nah, hasilnya posisi Chuanjek ini menjadi lebih jelas sebagai layanan transportasi yang pasti, terjadwal, dan dapat dipercaya. Poin selanjutnya di sini yaitu strategi model bisnis Chuanjek. Pada bagian ini, model bisnis yang digunakan oleh Chuanjek adalah subscription model atau model berlangganan. Nah, ada dua alasan utama dalam pemilihannya ya. Yang pertama yaitu berdasarkan teori The Membership Economy, bahwa model ini mengubah transaksi satu kali menjadi hubungan jangka panjang antara layanan dan pelanggan. Nah, dengan pola pelangganan, pengguna tidak hanya membeli layanan saja, tetapi juga membangun kebiasaan dan keterikatan dengan layanan tersebut. Yang kedua, yaitu model berlangganan memberikan efisiensi aset, yang dimana pada sistem seperti Gojek, banyak driver yang menghabiskan bensin saat menunggu order atau berkeliling mencari penumpang. Nah, dalam model Chuanjek, kondisi ini dapat ditekankan karena perjalanan sudah terjadwal sehingga pemanfaatan waktu dan bahan bakarnya menjadi lebih operasional. Lalu yang poin 3B di sini ada hasil penentuan SWOT dan STP. Strategi utama yang digunakan adalah Disruptive Focus Strategy. Nah, strategi ini menyerang bagian yang menjadi kelemahan kompetitor besar seperti Gojek dan Grab, yaitu kemampuan mereka yang rendah dalam melayani permintaan yang bersifat terjadwal atau schedule. Selanjutnya, strategi ini juga melakukan SWOT pivot, yaitu mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Kelemahan Chuanjek adalah tidak memiliki jutaan driver sehingga efek jaringan menjadi lemah. Namun, melalui model berlangganan, jumlah driver yang besar tidak lagi menjadi kebutuhan. Jadwal yang pasti membuat operasional lebih efisien tanpa harus mengandalkan jaringan besar. Strategi ini juga menciptakan loyalitas emosional melalui efek cost of switching, yang artinya ketika pengguna sudah berlangganan setiap bulan, mereka cenderung tetap menggunakan Chuanjek. Bahkan jika aplikasi lain juga menawarkan potongan harga. Nah, kebiasaan dan kenyamanan membuat mereka tidak tertarik untuk berpindah, dan itu yang akan diterapkan. Nah, bagaimana sih cara memenangkan persaingan ini? Pendekatan yang digunakan di sini yaitu menggunakan pendekatan strategis yang dimana fokus utamanya tidak diarahkan pada persaingan langsung dengan Gojek, Grab, ataupun Maxim, tapi malah sebaliknya yaitu berfokus ditempatkan pada segmen kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu transportasi terjadwal dengan kapasitas jemput. Nah, segmen ini masih terbuka lebar dan tidak dilayani secara optimal oleh pemain besar. Nah, landasan strategi ini berasal dari beberapa teori dan jurnal. Yang pertama yaitu dari Blue Ocean Strategy, yaitu dari Kim dan temannya ya. Pendekat ini mendorong terciptanya ruang pasar baru melalui layanan yang terjadwal dan pengguna model berlangganan. Dalam kerangka ARRC Grid, langkah-langkahnya meliputi yang pertama yaitu eliminate atau menghilangkan pencarian driver manual. Yang kedua yaitu reduce atau mengurangi waktu tunggu. Dan yang ketiga ada rise, yaitu
meningkatkan kapasitas atau reliabilitas, dan yang terakhir itu create, menciptakan model berlangganan. Lalu yang kedua ada teori membership economy, yaitu model berlangganan membuat hubungan dengan pelanggan menjadi lebih panjang dan stabil sehingga loyalitas dapat dibangun lebih kuat. Yang ketiga ada dari asymmetric competition theory. Teori ini menjelaskan bahwa kelemahan kompetitor besar dimanfaatkan terutama karena mereka kurang opsional dalam melayani permintaan yang terjadwal. Yang keempat yaitu konsep SWOT pivot, yang dimana kelemahan awal yaitu jumlah driver yang terbatas justru dapat merubah menjadi kekuatan ketika layanan dijalankan dengan rute tetap dan pelanggan yang konsisten. Dengan keseluruhan pendekatan ini, Cuan Jack dapat masuk ke pasar yang kurang tersentuh sekaligus memiliki posisi yang lebih jelas dan berbeda dibandingkan dengan kompetitor besar pastinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu strategi pemasaran observasi lapangan Indomaret versus Alfamart. Nah, sebelum menayangkan video hasil observasi lapangan, saya akan memberikan penjelasan singkat terlebih dahulu ya. Pada observasi ini, jarak antara Indomaret dan Alfamart yang saya pilih adalah sekitar 400 meter ya. Jaraknya dapat dilihat dari tampilan peta dan juga foto yang sudah didokumentasi ini ya. Lihat nggak? Ini 400 meter. Nah, dalam proses observasi ini, saya mewawancarai staf toko dan juga konsumen dari masing-masing toko untuk memahami strategi pemasarannya ya. Nah, untuk staf toko itu ada 5 pertanyaan. Lalu pertanyaan untuk konsumen di sini ada 4 ya. Oke, langsung saja berikut videonya. Menurut kakaknya, kelebihan dari toko ini apa sih dibanding dengan toko sebelah? Toko sebelah, mungkin kelebihan toko ini lebih banyak proses ya, dari kayak donat, sosis, terus roti sebrit dan kopi. Tuh. Jadi ada yummy chicken juga. Jadi lebih banyak prosesnya. Baik, kalau untuk kekurangannya sendiri apa ya Kak? Kekurangannya mungkin karena toko ini rame ya. Jadi untuk pelayanannya itu agak lambat. Jadi ngantri. Kita buka 2 kasir juga masih kekurangan orang sekretariat. Oke, baik. Selanjutnya, biasanya strategi apa sih yang digunakan untuk menarik pelanggan? Untuk strategi mungkin kita menggunakan buy one get one, kayak super hemat, terus juga promo paling murah, dan juga promo-promo yang lain lebih banyak. Oke, baik. Kira-kira ada promo apa aja sih yang paling disukai pelanggan biasanya? Promo yang paling disukai pelanggan itu ada promo paling murah. Jadi harga paling murah itu produk yang harganya lagi diskon, lagi murah. Di setiap 2 minggu sekali itu ada pergantian promo. Berarti beda-beda ya setiap 2 minggu? Beda-beda. Oke, baik. Kenapa Alfamart dan Indomaret ini sering kali berdekatan tokonya? Untuk sering kali berdekatan mungkin untuk menyamai sales toko yang lebih awal dulu menempati dari area tersebut ya. Mungkin kayak misalnya kan Indomaret duluan di area tersebut. Jadi Alfamart lebih milih situ karena salesnya mungkin ada mumpuni. Berdekatan ya berarti betul. ya. Berarti bukan termasuk kompetitor atau? Ya kompetitor, termasuk kompetitor. Betul. Cuma ya Imbang lah ya. Imbang bisa bilang. Baik, yang terakhir, apakah keberadaan toko sebelah ini mempengaruhi penjualan di Indomaret ini? Untuk mempengaruhi sih kita lebih unggul ya kalau di Indomaret ya. Untuk mempengaruhi ya sedikit mempengaruhi lah. Soalnya kan misalnya kayak ada barang yang di sini tidak ada, mungkin dia bisa nyari di sebelah. Baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Sama. Atas ketersediaan waktunya di sini, aku mau nanya sedikit nih. Ada beberapa pertanyaan tentang Alfamart. Menurut kakaknya, kelebihan dari toko ini dibanding toko sebelah Indomaret itu apa sih? Menurut saya, kelebihan di sini kita pelayanannya lebih ke customer minta apa kita langsung berikan dengan penukarannya langsung. Terus kita walaupun kita tokonya kecil, kita barangnya lebih lengkap, lebih banyak kebutuhan di rumah tangga dan kebutuhan yang lainnya. Terima kasih. Kalau lihat sebelah sih mungkin kurang ya, lebih lengkap di sini. Lalu pertanyaan kedua, kekurangannya sendiri menurut toko ini berapa? Kalau menurut saya kurangnya karena lokasi luasnya.
misalkan sama lebih besar. Ya, mereka sebutkan luasnya lebih kurang besar sama misalkan kopi sekitar kopi. Emang Alfamart tuh sebenarnya kita ada protokol diskon. Memang ini kayak kita franchise, jadi kita nggak ada diskon. Jadi hanya Alfamart tertentu aja. Betul sekali. Selanjutnya biasanya strategi apa sih Kak yang digunakan untuk menarik pelanggan di sini? Strategi sih tetap marketing. Tapi mungkin kita dari kamar dari pesan dalam toko masing-masing mungkin lebih ke lebih ramah. Itu tetap ke pelayanan. Gitu ya. Jadi kita lebih kayak ke mendekatkan mereka kita sama ya maunya dia apa kita ikutin. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut kakaknya nih, kenapa Alfamart dan Indomart ini seringkali berdekatan sih kakaknya? Mungkin karena sama-sama ibaratnya kayak di warung-warung ya kan, sama-sama jual A atau B, mungkin beda di harga saja. Kalau saya sebenarnya gitu. Apakah keberadaan toko di Indomart dan Alfamart ini tuh mempengaruhi penjualan di toko ini? Iya. Karena sebelumnya di sini kelasnya lumayan, karena sebenarnya dibagi dua. Oh gitu ya, jadi kelasnya di kamarnya berkurang ya? Iya. Tidak sama biasanya. Kita semua setiannya sih ada, mungkin ada yang kesekian berapa dan ya. Iya, sama-sama. Halo Kak, sore aku mau tanya-tanya dikit boleh? Boleh. Oke. Kebetulan tadi aku lihat kakaknya habis belanja kopi ya di Indomaret. Iya, betul. Jadi aku mau nanya sedikit aja. Kakaknya lebih sering belanja di Indomaret atau di Alfa ya? Kalau saya pribadi sih lebih milihnya sih ke Indomaret Biasanya. Kenapa tuh lebih milih di Indomaret? karena sih udah kebiasaan aja dari pribadi dari dulu juga udah tahu Indomaret tuh dari kecil, jadi kalau misalkan kita masuk gitu ya ngelihat tata letaknya, layoutnya gitu dari produk-produknya itu ya udah hafal lah apa yang disediain, dan produk-produknya juga lengkap, promosinya juga ada. Oke, baik. Kemudian menurut kakaknya nih kelebihan belanja di toko ini apa sih? Ya kalau Indomaret sih yang saya tahu ya, Indomaret itu punya banyak fasilitasnya, kayak dia ada tenan kopi, terus juga ada tenan-tenan roti gitu, dan juga produk yang ada di sini nggak ada di outlet-outlet lain. Dia tuh ada barang yang saya pengen beli itu dia ada hanya di sini aja gitu, dan juga fasilitasnya juga ada kayak buat tempat istirahat, meja-meja gitu tuh, sarananya tuh ada gitu. Jadi makanya saya milih Indomaret buat jadi tempat pilihan belanja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kekurangannya apa sih Kak? Kalau kekurangannya sih paling kalau lagi di jam-jam rame lah gitu ya, itu sering banget ngantrinya panjang gitu, dan juga harga produknya sih ya paling miringnya tipis-tipis lah sama outlet lain gitu. Ada banyak promo juga ya? Ya gitu. Oke, baik. Ini kan tata letak Indomaret dan Alfamart itu selalu berdekatan ya? Dan kenapa kakak milihnya tuh selalu ke Indomaret gitu? Ya dari balik lagi di situ saya bilang ini lebih kebiasaan saya aja sih, dari kecil juga pengen kayak Indomaret terus, dan juga karena dia berdekatan juga, satu sisi dari tukang parkir gitu dia. Gitu. Itu jadi titik masalah gitu kalau misalkan ke Alfamart ada tukang parkir, di sini nggak ada gitu, kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak atas Yo, waktunya. ya sama-sama. Halo Kak, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Di sini aku mau nanya sedikit sih seputar tentang Alfamart, karena kan aku tadi ngeliat kakaknya habis belanja di Alfa ya. Pertanyaan yang pertama, kakaknya ini lebih sering belanja di Alfa atau di Indo sih sebenarnya? Kalau saya sendiri sih lebih ke Alfa ya, karena dari dulu saya udah punya member Alfa-nya sendiri. Gitu. Lalu kenapa sih lebih memilih Alfa sedangkan kan di sampingnya ada Indomaret? Balik lagi karena saya ada member Alfa-nya, jadi saya suka tuker poin dari member tersebut sama Alfa tuh ada setiap hari Senin sampai Jumat suka ada diskon. Jadi saya kalau misalkan ada Alfa atau pesaing, saya lebih memilih Alfa sih. Oh gitu. Lalu untuk kekurangannya sendiri apa ya Kak? Untuk Alfa-nya itu, kalau untuk Alfa-nya sendiri dia kurang ada tenan coffee sama fried chicken ayam-ayam gitu ya. Jadi itu aja sih kurangannya. Jadi kurang lengkap lah ya, berbeda dengan Indo gitu ya. Indomart dan Alfamart ini kan berdekatan ya Kak. Nah menurut kakaknya nih, kenapa sih kakaknya lebih milih belanja di Alfa? Kalau menurut saya untuk harganya lebih murah Alfa, sama itu saya sudah punya member sih. Jadi kalau misalkan ada pilihan Alfa atau pesaingnya, saya lebih pilih Alfa. Karena ada membernya ya, jadi lebih milih di Alfa dan lebih murah gitu ya di Alfa. Oke baik, terima kasih Kak atas waktunya.
Oke, di sini rekap hasil wawancaranya berdasarkan wawancara staff. Di sini ada toko punya kelebihan dan kekurangannya, yaitu pada harga, kelengkapan, dan kenyamanan. Terus juga strategi dalam menarik pelanggan, yaitu berupa promosi, pelayanan, dan kebersihan. Promo yang paling diminati oleh pelanggan yaitu potongan harga, baik dari diskon maupun member, dan juga bundling ya biasanya. Lalu toko berdekatan karena memanfaatkan lokasi yang ramai serta pesaing mempengaruhi penjualan tetapi tidak dianggap ancaman besar. Nah, berdasarkan wawancara konsumen, konsumen lebih sering belanja di toko tersebut karena merasa lebih nyaman dan familiar. Juga alasan utama memilih toko tersebut adalah lokasinya dekat, harga promo, dan juga pelayanannya yang ramah. Selanjutnya, kelebihan toko ini meliputi kelengkapan barang, promo, dan kenyamanan, sedangkan kekurangannya biasanya pada ketersediaan barang tertentu atau antrian pada jam-jam ramai. Nah, meskipun Alfamart dan Indomart ini berdekatan, konsumen tetap memilih satu toko karena kebiasaan, kenyamanan, promo yang lebih menarik, serta pelayanan yang dianggap lebih baik. Kesimpulan observasi, kenapa sih Indomart dan Alfamart itu seringkali berdekatan? Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa lokasi yang ramai menjadi pertimbangan utama dalam penempatan toko. Hal ini sejalan dengan hoteling teori, yaitu teori yang menjelaskan bahwa bisnis dengan jenis layanan serupa cenderung memiliki lokasi yang saling berdekatan untuk menangkap trafik yang sama. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan posisi kompetitif yang operasional, menjangkau lebih banyak pelanggan, bersaing di titik keramaian yang sama, dan menghindari lokasi yang berada di bagian ujung atau area yang kurang ramai. Karena itulah dua minimarket ini seringkali ditempatkan yang sangat berdekatan. Nah, di sini ada teori penguatnya, yaitu yang pertama, teori dari modul ya tentang strategi pemasaran. Modul ini menjelaskan konsep segmentasi target pasar dan bauran pemasaran marketing mix 7P. Pada konteks minimarket seperti Alfamart dan Indomart, faktor-faktor seperti harga yang terjangkau, kelengkapan produk, lokasi yang dekat dengan konsumen, promo rutin, pelayanan staf, kecepatan proses transaksi, dan kenyamanan toko menjadi elemen penting. Maknanya, sekalipun kedua toko ini berdekatan, diferensiasi tetap muncul melalui pelayanan, promo, hingga pengalaman belanja ya. Yang kedua yaitu dari Hoteling Special Competition Theory. Yang dimana teori ini menyatakan bahwa dua bisnis yang bersaing cenderung memilih lokasi yang berdekatan untuk mendapatkan posisi kompetitif terbaik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Titik tengah ini cenderung dianggap lokasi yang paling menguntungkan karena menjangkau pelanggan dari dua arah sekaligus dan mengurangi resiko konsumen pindah ke pesaing. Nah, dalam kasus minimarket, kedekatan lokasi membuat persaingan tidak lagi fokus pada jarak, tetapi juga pada promo, kualitas pelayanan, hingga kenyamanan toko. Yang ketiga, terdapat dukungan dari jurnal ilmiah Naura Salsabila dan rekan-rekannya pada tahun 2024 dari UIKA Bogor. Penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi, promosi, dan pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. Pasar minimarket juga termasuk pasar yang bersifat monopolistik, di mana produk yang dijual mirip, sehingga strategi non-lokasi seperti promo dan pelayanan menjadi faktor pembeda yang kuat. Artinya, strategi menempatkan toko secara berdekatan tetap efektif apabila diimbangi dengan pelayanan dan promo yang baik. Jadi, ketiga teori ini memperkuat pemahaman bahwa kedekatan lokasi bukan sekedar kebetulan, tetapi bagian dari strategi kompetitif yang didukung oleh teori pemasaran dan juga penelitian ilmiah. So, kesimpulan dari ketiga kasus tadi yaitu yang pertama, kesimpulan dari studi kasus Vivo. Vivo berhasil mempertahankan posisinya di pasar smartphone dengan menerapkan diferensiasi yang kuat pada kamera, desain, dan fitur relevan bagi anak muda. Strategi promosinya agresif namun efektif, terutama melalui endorsement dan kolaborasi brand. Vivo memanfaatkan bauran pemasaran secara konsisten, mulai dari harga yang kompetitif, distribusi yang luas, hingga pelayanan purna jual. Kekuatan utama Vivo terletak pada pemahaman terhadap kebutuhan konsumen yang mengutamakan kualitas kamera dan gaya hidup. Dengan kombinasi ini, Vivo dapat bersaing di pasar yang ketat dan tetap memiliki segmen pengguna yang loyal. Kemudian kesimpulan dari studi kasus Jack yaitu membangun keunggulan kompetitif melalui layanan transportasi terjadwal dengan kepastian jemput dan harga yang jelas. Segmentasi, targeting, dan positioning yang digunakan mengarah pada pasar khusus pekerja, pelajar yang membutuhkan transportasi rutin. Model bisnis berlangganan membuat operasional lebih efisien dan menciptakan loyalitas pelanggan. Strateginya mungkin
konsep Blue Ocean Strategy, yaitu menghilangkan pencarian driver manual, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan reliabilitas, dan menciptakan nilai baru melalui subscription. Dengan pendekatan ini, Cuanjek mampu bersaing tanpa harus menyaingi pemain besar seperti Gojek dan Grab secara langsung. Kesimpulan yang terakhir yaitu kesimpulan observasi Alfamart versus Indomart. Alfamart dan Indomart ini seringkali berdekatan karena strategi lokasi yang mengikuti prinsip hoteling special competition theory, yang dimana kedua minimarket menempatkan toko pada titik yang sama-sama ramai untuk memaksimalkan jangkauan pelanggan dan mengurangi resiko konsumen berpindah ke pesaing lain. Nah, hasil observasi ini juga menunjukkan bahwa persaingan keduanya tidak hanya pada lokasi, tetapi juga bergeser ke promo, pelayanan staf, dan kenyamanan toko. Faktor seperti promosi, pelayanan, dan ketersediaan barang berpengaruh besar terhadap keputusan beli konsumen. Dengan demikian, kedekatan lokasi bukan hambatan, melainkan strategi kompetitif yang saling menguntungkan. Dari hasil keseluruhan analisis tadi, berikut daftar pustakanya ya, yaitu dari yang pertama dari Kotler, dari Kim, juga ada Blue Ocean Strategy, Mumfimin, dan Rambi pada tahun 2025, yaitu ada 3 jurnal, terus ini buku hoteling pada tahun 1929, terus juga ini jurnal lagi, dan juga 2 modul dari kampus UBSI ya. Oke, baik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.